Halo YouTube, kali ini kedatangan konsumen untuk mobilnya Barrett Wiper dan mengkerut ya. Tapi kalau mengkerut sih ini masih toleransi, tapi terasa tetap nggak bisa hilang, mengkerut mah terasa. Dan sini juga ada pocel-pocelnya teman-teman tuh. Ini pocel-pocel gini nggak bisa hilang dan kita lihat dari dalam ya. Kalau dari dalam jelas banget buremnya terasa. Ini setelah dibersihkan pakai obat jamur tuh. Ya, kelihatan sekali ya serabut-serabutnya tuh tebal loh. Jadi kalau jalan malam tuh terkena cahaya dari arah berlawanan tuh silau tuh, kalian lihat aja, kena cahaya matahari tuh silau, pandangan nggak nyaman. Untuk mengkerutnya terasa nggak bisa hilang, tapi dipoles juga karena si kimia itu ngerubah kontur kaca teman-teman ya. Jadi resapannya itu nggak beraturan, efeknya seperti kulit jeruk, fata morgana, itu nggak bisa hilang dipoles. Dulu pernah saya coba, reaksi ada perubahan, tapi kalau untuk sampai 100% ngejar maksimal saya nggak rekomendasi lah, karena pengerjaannya sulit banget, harus diamplas rata semua permukaannya sampai terasa lebih rata dibandingkan normal. Cuman ada terasa sedikit masih mengkerut ya, kurang maksimal, nggak rekomendasi lah kalau untuk mengkerut dipoles. Silaunya aja, buremnya aja kita poles teman-teman. Banyak ya ini yang penontonnya. Iya om. Nah oke teman-teman, ya kalau misalkan masih serabut itu kita bisa langsung dibeningkan dulu ya. Karena kalau misalkan pengamplasan itu hanya untuk kondisi-kondisi tertentu, baret-baret yang udah agak kasar, udah dalam, dan udah gogores ya gitu ya. Jadi kalau ini kan ada ukurannya. Kapasitas obat ini bisa memperbaiki goresan serabut-serabut di ukuran 0,5 mm ke bawah lah. Nah saya nggak punya alat ukurnya juga, cuman sekira-kiranya aja. Jadi feeling kalau misalnya masih serabut bisa langsung dibeningan teman-teman. Kalian lihat reaksi obatnya ya, perbedaannya langsung terasa ya. Tapuannya langsung terlihat, bersihnya terasa langsung. Nah ini kita lihat nih, lihat ya, reaksi obatnya instan, langsung memperbaiki partikel-partikel kaca yang buram. Jadi serabut-serabut kena, untuk gores-goresan yang agak kasar mungkin nanti harus diamplas, tapi kita coba dulu maksimalin untuk meminimalisir resiko dulu teman-teman. Jadi kalau masih bisa dibeningkan langsung itu lebih baik, resikonya juga lebih minim, karena kalau udah proses pengamplasan itu udah anti banget terkontaminasi cairan kimia. Apabila terkontaminasi cairan kimia, nanti bekas amplasan bisa muncul kembali teman-teman gitu. Jadi ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya, tergantung dari kondisinya ya. Kalau misalkan ragu atau misalkan nanti kalau diamplas begini gitu, simple, nggak usah dipoles. Kalau memang kondisi kacanya udah harus diatasi seperti itu, nggak mau dilakukan seperti itu, simple, ganti aja kacanya, nggak usah banyak pertimbangan teman-teman. Kalau kita kan sesuai dulu kondisinya, kita analisa, kita cek, oh ternyata ini masih bisa langsung dibeningkan, itu lebih baik. Dari segi pengerjaan kita pun juga lebih memudahkan, dan resiko kedepannya pun juga lebih minim. Tapi kalau memang udah nggak bisa dan memang harus ada proses pengamplasan, itu nggak ada pilihan, harus dilakukan. Jadi tergantung dari ownernya nanti maunya seperti apa gitu aja. Kalau saran saya sih, kalau masih serabut tipis-tipis jangan langsung aja kalian atasin sebisa mungkin, sedapat mungkin tempat rekomendasi yang bisa ngatasin baret tersebut. Jangan sampai nunggu semakin parah baretnya ya, karena faktor apa, dari karet sapuan wiper itu kan mempengaruhi untuk goresan kaca, tapi pemicunya dari cairan kimia ya. Utamanya karetnya ini juga harus bersih dulu ya, harus bagus, kualitasnya masih layak. Nah itu jadi untuk meminimalisir dulu potensi baretnya. Nah kalau misalkan ya dari cairan kimia itu pemicunya, karena si karet wiper itu kan menimbulkan bekas, namanya digesek ya, sebenarnya itu menimbulkan bekas, menimbulkan luka, tapi tidak nampak, tidak terlihat, tidak ada reaksi, maksudnya tuh nggak separah begitu terkontaminasi kimia. Karena awalnya kalian pikir mau bersihkan jamur ya, oke lah, pakailah obat-obatan khusus jamur. Apalagi korban iklan banyak sekali yang cuman semprot-semprot dilap langsung terlihat bersih. Nah, namanya iklan teman-teman ya, dikemas sedemikian rupa, semenarik mungkin, dan efeknya
diminimalisir mungkin, bisa dengan mobil yang masih usianya masih baru, bisa jadi digunakan di kaca mati yang tidak ada gesekan wiper, minimalisir resiko serabutnya pada muncul gitu teman-teman. Jadi dikemas dengan semenarik mungkin, tapi dampaknya saya jamin tidak mustahil orang yang datang ke saya ini minta diatasin kacanya kalau tidak mengalami masalah gitu teman-temannya. Itu logikanya. Kenapa minta dipoles? Karena mengalami ada kendala lah di visibilitas, serabut, buram, baret, flek. Itu penyebabnya apa? Jadi ada sebab dan akibat teman-temannya. Ya karena habis dibersihin obat jamur Pak, habis diinin Pak, jadi begini kan gitu. Nah jadi kalau misalkan kacanya ujuk-ujuk mobil baru normal, mustahil. Nah kemarin saya aja ngatasin mobil masih umur 2 bulan teman-teman, Innova Zenix itu masih 2 bulan. Cuman karena apa? Simple, karena perawatannya salah ya kalau menurut saya, karena dia kan juga nggak paham juga. Jadi ada program dari salah satu car wash untuk membersihkan perawatan cuci gitu. Dia yang modelnya pakai mesin, jadi mobilnya masuk semua nah itu ternyata kimia chemical yang dipakainya itu negatif ke kaca, utamanya untuk mobil yang tersebut itu sensitif karena nggak bisa disamain semua kaca sama, nggak bisa teman-temannya. Jadi ada kualitasnya masing-masing. Gitu. Jadi begitu kan kontaminasi, ya mungkin mobil yang lain nggak masalah, mobil tersebut bermasalah. Padahal mobil itu masih 2 bulan, baru banget dipakai, masih baunya juga masih bau mobil-mobil dari dealer ya gitu. Nah, udah sempet frustasi juga orangnya karena gimana ya rasanya, sampai mau digantiin aja kacanya semuanya. Cuman begitu lihat konten saya, alhamdulillah mampir kemari jauh-jauh dari Bintaro, orang Bintaro waktu itu Bintaro, mampir ke sini, saya lupa namanya. Itu alhamdulillah bisa saya atasin. Sayangnya saya tidak masukin konten waktu itu karena pengerjaan saya lagi sendiri, nggak ada kameramennya juga. Jadi bener-bener lah kalau untuk masalah kaca itu bener-bener harus ekstra, jangan disamakan dengan perawatan bodi. Nah untuk kedepannya permasalahan jamur itu dari apa? Permasalahan kaca itu dari jamur. Nah jamur itu penyebabnya dari debu dan kotoran. Debu dan kotoran, air hujan, air itu kering sendiri itu jadi jamuran. Nah begitu kita harus antisipasi, kita patahin perkembangannya. Caranya apa? Kita bersihkan, kita cuci menggunakan sampo rambut. Untuk bagian kaca itu paling aman menggunakan sampo rambut teman-temannya. Sampo buat kepala kita itu logikanya kita pakai aja aman ya. Jadi di kaca pun juga intinya untuk membersihkan debu dan kotoran. Jadi debu dan kotoran itu penyebab jamur, kita bersihkan pakai sampo rambut. Cuci aja pakai tangan, lap, keringin. Nah kalau udah mulai terasa jamur-jamur ke depannya, itu biasanya namanya jamur kan ngikat air ya teman-teman. Pada saat hujan, sapuan udah mulai nggak bersih, nah itu udah mulai terasa jamuran. Kita bersihkan pakai wax untuk bodi teman-teman ya, bukan untuk kaca. Jadi produk-produk yang untuk kaca nggak usah dipakai lah, itu bikin masalah walaupun mereknya sama. Misalkan saya pakai merek Kit ya, katakanlah Kit. Nah itu untuk produk yang untuk bodi diaplikasikan kaca aman teman-teman. Tapi kalau walaupun sama mereknya, tapi dia dipakai di kaca, untuk kaca itu malah bikin masalah. Jadi cukup pakai wax aja, Kit wax metalik yang biasa saya gunakan. Nah itu aman teman-teman, kaca bersih mengkilap, jamur-jamur patah lagi, jamur mau berkembang kita patahin lagi pakai itu teman-teman. Jadi itu utamanya setelah pemolesan ya teman-teman ya, setelah pemolesan. Jadi seperti itu aja perawatannya. Nah kalau belum dipoles dengan kondisi yang masih jamur-jamur ringan, mobil masih baru, pakai itu masih bisa efektif. Tapi kalau yang udah usia pakainya udah lumayan, jamurnya udah mulai berkerak sampai melekat gitu teman, dipakein itu nggak kena teman-teman, harus pakai mesin ini. Dan chemicalnya juga harus yang berkualitas seperti ini teman-teman. Ini cerium oxide yang murni, kualitasnya super, dan bisa kita jamin untuk masalah ketahanannya itu permanen selama tidak terkontaminasi cairan kimia, benihnya awet gitu teman-teman. Nah sekarang kita saksikan lo ya, udah lebih mengkilap ya teman-teman ya, dibandingin yang ini yang masih buram tuh, mengkilap.
Coba kita lihat dari dalam. Nah, jauh ya, udah perbedaannya terasa ya. Kalau yang atas ini tuh masih seperti ini teman-teman. Yang di bawahnya udah clear, lebih enak, lebih terang teman-teman. Jadi gitu. Jadi kualitas itu nggak bisa dibohongin. Kalau memang bagus, ya katakanlah bagus, nggak ada manipulasi. Kalau misalkan yang di jelek dibagus-bagusin, ya itu manipulasi teman-teman. Banyak yang diakal-akalin lah. Kalau kita anti teman-teman. Kalau memang kita sanggup, kita jamin, kita pasti kasih kualitas yang terbaik. Ya, oke, gitu aja. Nanti coba kita lihat hasilnya nanti ya. Oke teman-teman, sudah selesai dan kita lihat hasilnya. Untuk estetikanya udah dapet ya, udah terang, udah kinclong, udah mengkilap. Dan untuk visibilitasnya kita cek dari dalam. Tereng, udah terang sekali teman-teman ya. Kalau udah seperti ini, pandangan juga saya jamin terang, untuk visibilitas normal, nyaman lah intinya pada saat malam utamanya ya. Malam hari itu sebelumnya itu terkena cahaya itu sangat menyilaukan sekali teman-teman, karena kondisinya flek, buram, kusam, dan serabutnya juga tebal. Itu bikin pandangan nggak nyaman, apalagi hujan, itu parah banget. Nah sekarang udah normal, saya jamin terang, terkena cahaya, udah nggak akan silau lagi. Dan hasilnya permanen, selama tidak terkontaminasi kimia, cairan-cairan pembersih kaca, dijamin benihnya awet. Kalau kena cairan kimia, mobil baru pun langsung dia kusam, buram, flek teman-teman gitu. Jadi ke depan-depannya masalah jamur aja, perawatan sederhana, utamanya setelah dipoles ya. Mudah banget, cukup pakai wax aja, dilap aja pakai tangan manual. Itu udah cukup untuk mempertahankan kondisi kaca. Jadi kaca tetap bening, mengkilap gitu teman-teman. Jadi nggak gampang kotor, nggak gampang jamuran. Udah gitu aja teman-temannya. Terima kasih yang sudah menonton, dan kita nanti ngobrol-ngobrol sama ownernya ya. Lihat ekspresinya seperti apa, testimoninya seperti apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol teman-teman, itu ownernya teman-temannya. Sip, oke, terima kasih. Halo teman-teman, saya bersama ownernya nih, dengan Om siapa Om? Ferry. Om Ferry. Om tadi nggak sengaja ngelihat saya lagi moles Pajero ya Om ya? Iya. Dan kebetulan Om lagi mampir ke sini, minta dicek kondisi mobilnya. Saya cek, memang udah baretnya lumayan parah Om ya. Parah. Udah kusam banget, itu Parah, kontaminasi ya. kimia teman-teman. Baret serabutnya pada muncul, burem, kusam. Iya. Dan sekarang udah saya poles, gimana menurut Om hasilnya Om? Mantap. Mantap ya. jadi Kayak baru. jadi kayak baru lagi ya. Jadi kayak baru, Pandangan enak teman-teman, jadi Iya. terang, jadi Pokoknya rekomen deh. rekomen Om ya. Iya, benar. Siap Om, nanti ada perlu mampir lagi kemari aja Om ya. Siap. Siap. Oke. Teman-teman langsung pengakuan dari ownernya teman-teman. Tidak ada rekayasa dan ini real. Terima kasih Iya, Om, bagus ya. kok, bagus. Asip, Bagus. sip.